Saya Zidan Alfitra, bisa dipanggil Zidan. Saya yang akan membantu untuk berlangsungnya kegiatan pada malam hari ini, dan juga di DS45 saya membantu di bagian marketing dan konten. Jadi di DS45 sendiri kita akan sudah mulai promosi ya, promosi penjualannya, promosi kemitraannya. Selain promosi, kita juga akan merapikan jalur distribusi. Jadi walaupun kita sudah mulai promosi, promosi yang kita lakukan pun bisa membantu para mitra semua untuk berjualan. Jadi harapannya nanti, seperti yang tadi awal sudah saya jelaskan, ketika ada orderan-orderan di beberapa tempat, maka customer yang langsung membeli kita arahkan kepada mitra-mitra kita. Karena Kondes 45 ini nanti kita akan fokus untuk mensuplai para mitra aja, khususnya agen dan distributor ya. Untuk agen dan distributor pun nanti yang akan membantu mengelola para mitra di bawahnya. Kalau distributor berarti membantu mengelola agen dan reseller. Agen berarti membantu mengelola reseller. Nah, malam ini kita akan ditemani oleh Pak Edi ya. Beliau adalah praktisi digital marketing sejak 2006. Beliau bermain di digital marketing itu sudah banyak lini ya, mulai dari percetakan, undangan, produk-produk makanan, fashion, bahkan produk digital kayak desain, kemudian invitation. Nah, beliau itu udah memainkan itu. Nah, nanti kita sharing aja bagaimana sih kita mengelola penjualan kita dalam di online ini ya, karena kan udah zamannya gitu, zamannya sekarang kita berjualan itu melalui media-media online, nggak lagi canvassing. Mungkin masih ada beberapa dan itu masih bisa digunakan, tapi media online pun ini sebenarnya banyak peluangnya. Nah, nanti kita akan untuk sharing, jadi kalau ada yang punya catatan bisa dicatat, nanti kita ada pertanyaan pun bisa ditanyakan langsung. Mudah-mudahan event ini juga bisa berlanjut ke depannya, rutin misalkan seminggu sekali, 2 minggu sekali. Nah, nanti coba dijadwalkan, kita coba jadwalkan supaya teman-teman semua, para mitra itu bisa bersemangat lagi untuk berjualan dan dapat penghasilan yang lebih baik lah berjualannya, supaya bisa meningkat, terus meningkat, seperti itu harapannya. Untuk Mas Edi, udah siap Mas Edi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya belum datang semua Mas Edi, kita jadi langsung sharing-sharing santai aja sambil kita rekam ya, ini udah di record juga. Semuanya ini mitra dari S45 Mas Edi. Jadi ada Mas Hartino, ada Pak Trianto, ada Pak Joko tadi ya, terus ada Pak ini siapa yang menggunakan Oppo. Nah, kita sharing-sharing aja bagaimana sih supaya kita bisa meningkatkan penjualan khususnya di media online ya. Nah, nanti Mas Edi bisa sharing-sharing juga ilmunya dan pengalamannya Mas Edi. Oke, sebelumnya saya mulai, apakah suara saya jelas nyampe ke Bapak Ibu semuanya? Jelas ya? Alhamdulillah. Jelas ya? Alhamdulillah jelas Mas Edi, jelas. Tadi saya dengar suaranya Mas Zidan kok putus-putus. Oh, putus-putus. Oh iya. Putus-putus ya. Oke. Atau malam minggu nge-live kemudian diputus, Mas? Enggak tahu. Ya, itu faktor ya, meninggalkan malam minggu. Oh iya, udah ganti, bukan malam minggu ya, malam Senin ya kalau apa silaturahim. Oke, teman-teman, ini saya nyebutnya Bapak Ibu atau teman-teman atau gimana, ini saya kelihatan lebih. Teman-teman boleh lah. Ya kakak-kakak semua ya. Kakak-kakak, oh iya. Oke, salam kenal Mas Trianto, Pak Sartino ya, Pak Sartino, Pak Joko Sutanto. Saya tadi kaget ya, masuk Zoom ada Pak Joko Santoso. Waduh, kaget saya kira Panglima Joko Santoso ya. Saya lihat wajahnya ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, salam kenal. Nama saya Edi Budianto. Saya asli Jogja. Saat ini usahanya di bidang kreatif konten sama di Kawruh atau di kedai Jogulawruh, jualan kopi. Tapi katanya main online tahun 2000
2007 mulai belajar, kemudian aktif di online sejak itu, masarkan produk-produk lewat online. Ya, minta om saya jualan mebel, saya jualan tembus ke luar negeri pada waktu itu. Kemudian belajar tentang digital marketing sejak pemasaran mebel di Spanyol. Hingga alhamdulillah hari ini dia online. Nah, Bapak Ibu semuanya, barangkali nanti bisa diskusi lebih panjang. Tapi yang perlu saya sampaikan di awal sebagai pembuka ya, itu saya merasakan bahwa sejak saya main online tahun 2007 itu, kemudian saya jualan produk, itu perkembangan dalam memasarkan produk itu jauh lebih mudah, jangkauannya jauh lebih cepat, sehingga keberhasilannya itu bisa terukur. Kemudian tahun 2011-an kalau nggak salah, saya diminta oleh Deperindak Jogja itu untuk mendampingi para UMKM yang ada di Jogja, Kulon Progo, Sleman, Bantul, 5 kabupaten untuk mengembangkan produk-produknya secara online. Nah, ketika pada waktu itu kita mulai mendampingi para UMKM, itu memang secara kapasitas, kemampuan secara finansial atau secara peralatan itu mampu. Karena terbukti HP-nya mereka itu bagus-bagus dibandingkan HP saya gitu. HP saya itu HP apa ini? Dan Asus biasa. Asus Xiaomi lah. Itu pun udah rusak. Nah, itu pun ini dibeliin sama murid yang saya pakai. Kemudian saya lihat HP-HP-nya para UMKM jauh lebih bagus daripada punya saya gitu. Tapi pertanyaan pada waktu itu saya pancing begini, Bapak Ibu semuanya HP-nya bagus-bagus sudah menghasilkan berapa? Gitu. Bagus-bagus sampai cuma untuk WA atau gitu, atau IG atau malah untuk lihat YouTube. Nah itu salah satu yang menjadi tolak ukur. Gitu. Pada tahun 2013 saya diminta, ada para santri-santri ya, para hafid itu diminta saya ngisi di sana. Saya ditantang para hafid itu begini, Pak Edi, kalau cuma sharing-sharing kayak gini toh, kami tahu, saya tahu harus bagaimana. Yang kami butuhkan itu adalah bagaimana memulai usaha online. Kemudian tantangan itu kita balas. Sudah dari berapa orang yang punya laptop, berapa orang? Akhirnya yang punya laptop ngacung itu tunjuk tangan ada 13 orang. 13 orang dibiayai oleh pondok, dibikinkan website, kemudian diajari jual online, full kita dampingi. Itu hari ini itu siswa-siswa tersebut, santri-santri tersebut ada yang omsetnya 1 miliar. Yang awalnya laptopnya isinya Quran hadis, sekarang ada jualan. Ya bukan saya ngajari nggak baik ya, tapi berkembang gitu lah. Itulah salah satu bagaimana bahwa online marketing ini, digital marketing ini saat ini bukan hanya sebuah kebutuhan, tetapi sudah merupakan keharusan. Apalagi kalau saat ini jangka panjang gitu, terutama untuk ibu-ibu, itu saya pun juga merasakan dengan online marketing, dengan jualan online, itu saya punya waktu lebih banyak, lebih longgar, lebih mudah untuk di-manage itu terhadap keluarga. Keluarga, sabilillah, maupun untuk urusan keumatan maupun sosial, itu jauh lebih mudah karena yang ngatur kita, waktunya kita. Bahkan salah satu kelebihannya online itu adalah ketika saat ini saya posting misalkan, saya longgarnya malam ini malam bisa posting itu nanti feedbacknya kita respon di besok pagi, ya nggak apa-apa. Itu yang bisa kita mainkan. Tetapi beda jika kita mengambil pasar luar negeri misalnya. Kalau saya pada waktu itu mengambil pasar Amerika, itu orang Amerika online-nya kan di sini jam 3 pagi. Jam 12 malam di Jogja, di sana baru bangun. Ya akhirnya mau nggak mau saya online-nya ya malam. Ya, karena chatting-chattingnya rata-rata malam gitu. Nah, tapi kalau segmen pasarnya berbeda. Karena kita saat ini segmen pasarnya adalah orang lokal, orang Indonesia, ya insya Allah waktunya jauh lebih mudah. Nah, dalam pertanyaan berikutnya ketika kami mendampingi para UMKM yang mungkin juga dialami oleh Bapak Ibu semuanya adalah, Pak saya mulai jualan online misalkan. Saya mulai jual online. Kemudian mulainya dari mana? Nah, ini yang sering menjadi momok atau sering menjadi pertanyaan. Nah,
sudah punya HP bagus, kemudian produknya ada. Gitu. Nah, mulainya dari mana? Nah, kita bisa sharingkan adalah kita mulai jualan online itu tentukan produknya. Yang pertama adalah tentukan produknya. Kalau produknya sudah kita tentukan, kita lihat produknya. Ini produk ini value-nya di mana? Kelebihannya di mana? Kemudian siapa target market-nya yang sesuai tadi gitu. Kalau saya pernah mencoba spon, saya pernah dikirimi spon sama Mas Idan. Kemudian saya tanya Mas Idan, ini target marketnya sama Mas. Ini target marketnya ibu-ibu, Pak. Kenapa ibu-ibu? Ya, ini untuk bisa membersihkan kerak gitu loh. Karena bentuknya seperti itu, saya berpikir bahwa itu adalah untuk cuci piring gitu kan. Tapi ketika saya aplikasikan, enggak Pak, ini bisa untuk dashboard mobil, untuk bersihkan mobil, untuk bersihkan kulkas. Oke, saya coba. Pada waktu itu saya mencoba pakai membersihkan kulkasnya, lemari esnya punya ibu saya. Punya ibu saya kok depannya kuat, saya udah sepuh. Saya gosok pakai air tok, saya bersihkan dulu. Kok bersih gitu loh. Terus, berarti ini yang harus berbeda. Kalau misalkan katakanlah saya produknya sama-sama spon. Kemudian saya akan mengambil segmen pemilik mobil. Ya, angle itu, value itu yang harus kita sampaikan pada pemilik mobil. Misalkan mobil berkerak atau mobil punya noda, itu ditunjukin gitu loh. Kalau itu value itu tidak ditunjukin, maka orang akan nggak tahu bahwa ini produknya apa sih, ini fungsinya untuk apa sih, gitu. Jadi yang pertama tentukan produknya, yang kedua adalah cari tahu produk kita ini value-nya di mana, kelebihannya di mana. Karena kalau kita sudah menemukan value-nya, kita bisa mentargetkan siapa target market-nya. Dengan produk yang sama, itu kita bisa mendapatkan bermacam-macam value dari target market. Katakanlah ini kita ngambil segmen pasar ibu-ibu. Ya udah kita ngambil untuk bersihkan wajan, membersihkan kerak kerak bawah kompor gitu. Tapi kalau kita mengambil segmen katakanlah pemilik bengkel mobil, ya untuk membersihkan oli, membersihkan mobil, membersihkan dashboard, itu angle walaupun dengan produk yang sama, tapi kalau kita mengambil segmen berbeda, maka itu akan mempermudah pasar untuk mengerti tentang value produk kita. Tadi yang nomor 2. Kemudian ketika kita sudah menentukan, target market saya ibu-ibu misalkan atau bengkel, ya kita tentukan lagi yang yang pertama tadi saya nyampaikan, yang pertama tentukan produk, yang kedua adalah kita lihat value dari produk kita itu apa, kemudian setelah kita value kita tentukan target marketnya, siapa target marketnya, kemudian yang ketiga adalah medianya, media yang kita gunakan itu apa, gitu kan. Salah satu media yang saat ini yang paling mudah kita gunakan adalah sosial media sama marketplace, gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menggunakan antara keduanya, gitu. Jika kita menggunakan sosial media, maka yang kita lakukan adalah bagaimana value itu sampai ke market. Jika market kita adalah ibu-ibu, maka jam postingannya pun juga disesuaikan. Bahasanya itu pun juga disesuaikan. Misalkan kita mengambil marketnya ibu-ibu, kita posting video sama foto produk misalkan. Kita captionnya, tulisannya misalkan nih, ternyata mudah ya menghilangkan minyak dan kerak tanpa ribet, cukup satu alat semua bisa teratasi. Itu caption yang membuat orang penasaran apa sih gitu. Atau caption berikutnya adalah, sudah tahu belum, cukup satu gesek minyak hilang loh, gitu. Itu salah satu caption yang membuat orang itu penasaran.
Atau misalkan kalau kita mengambil target marketnya bapak-bapak, itu ya beda lagi. Karena kalau kita bicara tentang kerak, kita bicara tentang minyak, bapak-bapak nggak ngerti. Ya tahu tapi nggak care. Itu saya loh, mohon maaf loh, itu saya loh. Saya kalau minyak kerak itu nggak begitu. Ya, tapi kalau misalkan ada orang nulis status misalkan tentang dashboard mobil banyak kotoran, nah itu saya, oh iya punya saya ya, itu loh. Karena apa? Saya lebih care terhadap otomotif misalkan, gitu loh. Atau helm bernoda karena kena asap mobil misalnya. Nah, hal-hal gitu kita perlu kita lihat. Nah, supaya apa, semua memudahkan. Tapi kalau kita mau menggunakan, katakanlah kita menggunakan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, OLX misalkan. Kita mau menggunakan marketplace untuk jualan, ya beda lagi caranya. Caranya bagaimana? Kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya apa? Kata kunci yang sering diketikkan oleh orang lain. Kita masuk ke marketplace seperti Bukalapak, Shopee. Kemudian kita searching di situ. Misalkan serabut penghilang noda, kemudian sabun penghilang noda misalkan. Nah, kita cari kata kuncinya apa. Jangan sampai kita itu menggunakan judul Spon DS45 gitu ya. Bisa nggak apa-apa. Tapi orang itu, antara orang yang sudah tahu sama orang yang belum tahu, kan banyak orang yang belum tahu. Kalau orang yang belum tahu, dia nyarinya bukan merek, tapi nyarinya adalah value atau kelebihan atau manfaat. Saya sekarang lagi searching nih di marketplace. Yang saya cari itu adalah kertas lem tikus. Karena saya mau apa namanya, balas dendam ke tikus-tikus di dekat rumah. Karena saya mau punya dendam pribadi nih, gitu. Nah, itu mau saya lem tikus, gitu. Nah, yang saya cari bukan brandnya, karena saya nggak tahu brandnya lem tikus apa. Gitu. Yang saya cari adalah lem tikus atau jebakan tikus misalnya. Value-nya di situ, maka judulnya yang harus kita sesuaikan dengan value yang mau kita ambil atau solusi yang mau kita selesaikan. Kita itu kan jualan produk, itu kan kalau hanya jualan produk itu susah. Tapi kalau kita jualan solusi itu jauh lebih mudah. Maka usahakan kita ini menjadi bagian dari solusi-solusi orang lain. Apalagi kalau saya pesan ke teman-teman itu ya, jadikanlah kontenmu, jadikanlah videomu itu media dakwah atau berbagi gitu. Ya namun juga sama, ya Allah dekatkanlah saya dengan orang-orang yang Allah ridhoi supaya produk ini bermanfaat terhadap orang-orang yang Allah ridhoi gitu ya. Karena apa? Salah satunya karena apa? Biar mempermudah bahwa kita membuat konten, kita membuat video itu kan ikhtiar. Yang mengarahkan video konten kita kan Allah gitu lah. Nah, maka ketika kita membuat konten, membuat video, ya mainlah pada titik di mana kita adalah menjadi bagian dari solusi orang lain. Sehingga kalau kita mengambil segmen menjadi bagian dari solusi orang lain, maka kita bisa membuat produk ini jauh lebih menarik. Karena apa? Kita mengambil dari solusi. Tapi kalau kita misalkan katakanlah nih kita mengambil solusinya adalah income atau keuntungan, ya kita harus memberikan value tentang keuntungan. Misalkan cukup menjual 10 box sudah mendapatkan 100.000 per hari misalkan. Itu tentang value yang orang menarik kalau kita mau mentargetkan orang-orang yang untuk bergabung bersama kita. Tapi kalau kita mentarget seseorang untuk membeli produk kita atau menggunakan produk kita, ya usahakan kita ini memberikan solusi bagi orang lain. Itu salah satu yang bisa kita ambil.
Tapi kalau kita mengambil solusi, insya Allah jauh lebih mudah. Nah, itu yang dari segi target market. Setelah itu apa namanya? Itu yang saya sebut dengan eksekusi. Setelah kita bisa menemukan value-nya, media yang tepat, itu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana handling customer. Handling customer itu bagaimana? Misalkan kita nulis posting di Facebook, gitu kan. Kalau ada orang yang nge-like, ada orang yang komen, kita apain, gitu kan. Jangan sampai orang yang nge-like, orang yang sudah komen kita cuekin, gitu ya. Nah, itu kan ya muspro gitu. Nah, maka handling customer ini juga perlu dibuat strateginya. Perlu kita ukur bagaimana yang kita mengerjakan. Kalau teman-teman itu posting, misalkan kemudian ada yang nge-like, penjenengan komen. Terima kasih Mas Yudan atas like-nya, ditunggu orderannya. Gimana ketika ada orang yang komen, apaan nih? Gitu. Terima kasih Kak Yudan atas komennya, enter. Kemudian di like, komen dibahas lagi bawahnya. Oh ini Kak, ini adalah satu produk yang memang untuk membersihkan ini. Kelebihannya apa ini. Jangan bicara harga dulu, tapi tunjukkan value-nya, tunjukkan pembandingnya. Baru nanti ketika berapa harganya, oh ini Kak harganya cukup murah. Nah itu salah satu yang bisa kita lakukan. Seringkali teman-teman itu sudah postingnya sudah bagus, gambarnya sudah, captionnya sudah menarik gitu kan. Kemudian ketika sudah ada yang komen, itu langsung dikasih harga, ya lari mereka. Customer itu prinsipnya adalah tidak mau dijualin, itu prinsipnya customer. Sama dengan kita kan, kita itu dasarnya kita tidak mau dijualin. Tapi kalau kita tertarik, kemudian yakin, maka kita akan dengan sukarela untuk mengeluarkan uang untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, itu sharing kami di hari ini sebagai pembuka di diskusi malam ini. Kemudian saya kembalikan kepada Mas Idan. Alhamdulillah luar biasa materinya Mas Edi. Terima kasih. Nanti silahkan buat rekan-rekan semua. Kalau ada yang mau berdiskusi bisa disampaikan. Mungkin sharing terkait pengalamannya atau ada kendala-kendala apa ya, khususnya yang sudah mulai berjualan sekian lama menggunakan media-media online, itu bisa disampaikan mungkin ya, ada kendala apa sih dan apa aja nih yang dibutuhkan untuk meningkatkan penjualan kita masing-masing seperti itu. Jadi kami persilahkan untuk bertanya. Oh, Assalamualaikum, udah masuk apa belum ini? Waalaikumsalam, sudah Pak. Siap. Sebelumnya mohon maaf, saya background orang kampung jadi kurang begitu ini. Saya mencoba jualan sepon di S45 ini kebanyakan ini secara manual. Begitu saya peragakan, orang pada tertarik beli begitu. Saya memang ingin ini bagaimana bisa jualan secara online, tapi yaitu saya masih ada keterbatasan, yaitu sarana online-nya ini saya memang masih kurang basicnya itu seperti media-media apa. Saya kemarin baru menggunakan WA saja. Kalau dalam diskusi ini apa nantinya akan ada ya mungkin pembelajaran atau apa untuk menggunakan media-media seperti apa ya, mungkin Instagram atau yang lain-lain begitu. Itu aja pertanyaannya mungkin. Kalau saya jawab dulu mungkin Mas Edi, mohon izin jawab secara ini ya, secara program aja. Untuk saat ini eventnya pembukaan ya di awal. Harapannya nanti program-programnya pun kita belajar secara teknis dan berkala, misalkan WA. Kan sudah kayaknya kalau saya lihat di beberapa mitra itu kan kebanyakan WA, Facebook ya, Instagram kalau enggak. Nah, mungkin kan kayak WA mungkin kita nanti bisa belajar bagaimana sih menggunakan WA marketing. Kemudian nanti di Facebook itu
walaupun nggak iklan, kita bisa mulai kayak Facebook Marketplace itu seperti apa, Facebook grup-grup itu kita bermainnya seperti apa. Nah, nanti secara teknis insya Allah kita siapkan juga buat programnya. Nah, mungkin seperti itu. Udah masuk ya? Masuk Mas Edi. Oke. Tadi kan saya dengar mengenai ini ya, menggunakan WA Blast. WA Blast itu powerful juga karena memang sudah ada kontaknya kan. Nah, pertanyaannya adalah seberapa dekat kita dengan kontak kita. Seberapa dekat kita dengan teman tadi di phone. Nah, itu kalau kita terlalu sering WA Blast juga nggak akan disukai, apalagi WA Blast-nya jualan. Nah, lebih baik tidak langsung jualan, sama dengan tadi membangun brandingnya, membangun edukasinya, membangun kepercayaan. Bisa juga saya sering menggunakan begini. Misalkan saya hari ini nulis sebuah status misalkan. Status saya misalkan, alhamdulillah hari ini istri tidak terlalu repot. Tapi storytelling. Ada media yang bisa kita gunakan untuk ini. Itu sebuah storytelling yang memang itu dari segi bahasanya dan Putus Mas Edi, putus. Ya, sesuatu yang menarik, jangan sampai cuma Ya, tadi sampai segi bahasa. Oke. Dari itu maksud saya gini, ketika kita menggunakan WA Plus kemudian nulis status itu bisa kita gunakan juga. Kita bisa bahas kemudian status kita merasa dijualin. Itu perlu ada strategi. Perlu ada pembelajaran gitu. Nah, itu yang bisa kita gunakan. Jangan kalau di WA Plus jangan langsung jualan karena orang nggak suka dijualin kalau di via WA Plus. Itu tambahan saya, Mas Idan. Oke, Mas Edi. Mungkin kalau WA ya, WA itu powerful-nya berarti di copywriting atau ada atau gimana, Mas Edi? Ya sama. Copywriting juga sama. Itu perlu juga. Hanya saja pendekatannya itu lebih humanis, lebih personal ya kalau lihat WA. Baik, itu kurang lebih Mas Hartino. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi, kita masih ada waktu sekitar 5 menit lah. Terima kasih atas penyampaiannya. Mungkin yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenal, nama saya Akmal Sidik dari Sumatera Barat. Ini moderatornya sama masnya siapa ini? Zidan, Mbak, saya, Pak. Ya, Mas Zidan. Ini saya kebetulan nih baru bergabung sekitar kurang lebih 2 bulan. Ya. Karena melihat produk yang telah saya saksikan lewat Facebook atau Instagram, itu kegunaannya sangat bagus. Tetapi ini kita lihat market kita itu tuh kan umumnya masyarakat dan pemilik mobil. Di sini kita akan memasarkannya masih door to door. Jadi kalau kita memasarkan lewat media online atau Facebook, itu kebanyakan ada yang minta ongkir tuh. Nah, itu karena pengalaman saya dulunya menjadi marketing atau sales buku pelajaran sekolah. Jadi kita kan harus mempresentasikan kegunaan produk, keunggulan dan kelemahannya.
Kalau lewat Instagram saja orang kan belum merasa puas. Jadi untuk kedepannya kiat-kiat apa kita untuk bisa dapat meningkatkan penjualan produk ini. Demikian aja dulu Mas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin nanti Mas Edi bisa ditambahkan sedikit ya. Sementara ini nanti kita akan berusaha untuk mempromosikan produk ya, khususnya di media-media online, dan melalui media online marketnya pun sudah lumayan. Nah, nanti kita juga mungkin bisa dipetakan per daerah-daerah untuk promosi penjualannya. Nah, untuk teman-teman mitra pun kita kita adakan event seperti ini supaya kita sama-sama. Jadi tidak hanya dari DS45 saja, tapi kita sama-sama bagaimana bisa meningkatkan penjualan kita. Nah, apalagi yang sudah ada di yang menjadi agen-agen atau distributor di daerah. Nah, berarti bagaimana kita bisa meningkatkan kembali di daerah kita masing-masing. Nah, misalkan ada Mas Trianto tadi ya, atau Pak Akmal sendiri dari Sumatera Barat. Nah, bagaimana supaya bisa meningkatkan penjualan yang ada di Sumatera Barat tersebut. Dan nantinya kita juga akan bantu support gitu. Misalkan kita bisa promosikan iklan ads di daerah Bapak, atau nanti Bapak sendiri, atau nanti Bapak memiliki tim. Nah, bagaimana bisa mempromosikan di daerah tersebut supaya orang-orang pun semakin tertarik gitu loh. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Barangkali ada Mas Edi ada tambahan, Mas? Saran untuk strategi pemasaran supaya lebih menyeluruh. Tukar sharing aja ya Pak. Ya Pak. Mohon izin Bapak. Kalau saya pernah punya pengalaman sebagian itu, dulu saya juga pernah jadi sales Pak. Cuman pada waktu itu sales jam. Saya jadi sales jam, kemudian saya lupa ya, tahun awal nikah 2004 lah, insya Allah. Nah, saya door to door dari pom bensin ke pom bensin berikutnya gitu kan, untuk jualan jam. Karena pada waktu itu memang kami mengambil target market orang-orang yang isi BBM, disuruh ke sana. Nah, yang saya rasakan adalah ketika saya udah mulai berjualan, kemudian menggunakan sosial media, itu salah satu kemudahan yang saya dapatkan adalah jangkauannya lebih banyak. Dan saya tidak perlu langsung ketemu door to door. Nah, yang saya lakukan adalah salah satunya saya membuat Facebook, kemudian personal, misalkan Edi Budianto, Edi Berbah gitu. Karena saya rumahnya di Berbah, atau Edi Jogja gitu kan, nama Facebook saya. Nah, kemudian saya mulai add pertemanan orang-orang yang ada di wilayah Berbah, terutama yang target saya. Nah, kemudian saya rutin memberikan edukasi, kalau bahasa Bapak presentasi ya. Nah, saya membuat video-video presentasi kecil setiap hari. Jadi misalkan hari ini saya membuat presentasi, ini jam bisa saya pakai kombinasi dengan baju, topi, dan kaos warna merah misalkan.
bikin konten lagi. Ini jam ini bisa untuk kado anak ulang tahun misalnya. Nah, itu saya buat contoh-contoh presentasi kecil. Nah, setiap akhir video saya selalu menyampaikan bagi teman-teman yang pengen kontak ke HP saya akan datang ke tempat Bapak untuk sampaikan. Nah, itu lebih hemat daripada ketika pada waktu itu saya datang ke ke pom bensin. Suaranya hilang Mas Edi. Apa? Suaranya hilang. Ya. Oke. Tapi kalau kita sudah membuat mereka tertarik, maka mereka lebih enak menerima kita. Itu salah satu yang bisa kita lakukan. Lah, bagaimana caranya menjangkau pasar yang jauh lebih banyak? Ya kita menjangkau, membangun kepercayaan, membangun pertemanan yang lebih besar. Ya, alhamdulillah hari ini pertemanan saya jauh lebih banyak, bukan hanya orang Jogja, tapi lebih banyak orang-orang di luar Jogja. Sehingga datang saya ke sana itu jelas-jelas mau presentasi. Tapi karena saya diundang oleh mereka, maka mereka jauh lebih welcome atau lebih bisa menerima. Itu tambahan saya, Mas dan Bapak. Baik, terima kasih Mas Edi. Ya kurang lebih seperti itu Pak Akmal tadi ya. Ini sudah jam 9 lebih. Mungkin untuk malam hari ini kita bisa cukupkan ya. Nanti kita bisa sharing lagi di pertemuan berikutnya, atau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa disampaikan di grup saja. Nanti insya Allah dibantu menjawab oleh CS dan dibantu oleh teman-teman yang lain lah. Nah, nanti CS kalau nggak bisa jawab, nanti mungkin tim mohon izin ke Mas Edi ya untuk bertanya juga Mas Edi ya. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman semua ini. Ya, terima kasih Mas Edi atas waktunya dan juga buat rekan-rekan semua dari DS45. Mudah-mudahan malam hari ini bisa menambah semangat. Ini adalah event pembuka saja. Ke depan ya harapannya program-program untuk kita meningkatkan kualitas penjualan kita bisa terlaksana dengan baik. Ya mungkin itu sedikit penyemangat dari kami yang bisa kami adakan untuk malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron ala husni imamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.